Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Varianti selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dan teman-teman kelas 7A Akuntansi Manajerial yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Nur Aziza Aryana dengan NIM 196510007 dari kelas 7A akan mempresentasikan kembali mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan pada bab 4 dan pada subbab Manajemen berdasarkan aktivitas atau biasa dikenal dengan istilah ABM. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam sub pembahasannya. Baik, pembahasan kita yang pertama ini adalah pengertian Activity Based Management atau yang bisa dikenal dengan singkatan ABM. Dan ini merupakan intermezzo yang akan saya sampaikan pada presentasi hari ini. Jadi, manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management yang merupakan singkatan dari ABM ini adalah bentuk pendekatan terpadu dan secara menyeluruh yang membuat perhatian manajemen ini akan berpusat pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena dari hasil aktivitas tersebut dapat memberikan nilai. Nah, di dalam pengelompokan Activity Based Management ini juga terdapat menjadi dua bagian aktivitas, yaitu analisis biaya produk dan juga analisis nilai proses. Oke, pembahasan kita selanjutnya ini adalah dimensi yang dimiliki oleh Activity Based Management. Jadi, ABM atau singkatan dari Activity Based Management atau maknanya adalah manajemen berdasarkan aktivitas ini memiliki dua dimensi. Di antaranya adalah yang pertama itu adalah dimensi biaya. Dimensi biaya ini nantinya akan memberikan informasi mengenai sumber daya, aktivitas, produk, dan pelanggan atau biaya-biaya lain yang diperlukan. Kemudian, selain itu ABM juga memiliki dimensi proses. Nah, dimensi proses ini nantinya akan memberikan informasi tentang aktivitas apa aja sih yang dilakukan, kemudian mengapa aktivitas itu dilakukan, dan seberapa baik sih aktivitas itu dilakukan. Nah, dimensi ini pun nantinya akan memberikan kemampuan untuk melakukan dan mengukur perbaikan secara berkelanjutan. Baik, ini selanjutnya adalah gambar dari model ABM atau Activity Based Management dua dimensi. Terlihat di gambar ini antara dimensi proses dan dimensi biaya ini saling berkaitan. Nah, titik fokusnya ini terletak pada pertanggungjawaban aktivitas, bukan dilihat dari biayanya. Dan model ABM dua dimensi ini menekankan maksimalisasi kinerja sistemnya secara menyeluruh, bukan kinerja individunya. Ya, selanjutnya pembahasan mengenai analisis nilai proses. Nah, di dalam analisis nilai proses ini terdapat dua titik fokus yang terpusat. Pertama, ada analisis penggerak. Analisis penggerak ini merupakan analisis yang digunakan oleh sebuah usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama aktivitas tersebut terjadi. Contohnya, suatu analisis ini digunakan untuk mengungkapkan penyebab utama dari biaya pemindahan bahan. Mungkin bisa saja penyebabnya karena tata letak pabrik atau hal lainnya. Baik, titik fokus selanjutnya dari analisis nilai proses ini memusatkan pada analisis aktivitas. Nah, di dalam analisis aktivitas ini terdapat proses identifikasi, penjabaran, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Di dalam analisis aktivitas ini nantinya akan menghasilkan 4 hal, yaitu aktivitas apa saja yang dilakukan, berapa banyak orang yang terkait dalam melakukan aktivitas tersebut, waktu dan sumber daya apa yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tersebut, serta menentukan nilai aktivitas bagi organisasi ataupun perusahaan, termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas sebagai nilai tambah.
selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi dari analisis aktivitas. Jadi analisis aktivitas ini dapat diklasifikasikan menjadi dua hal. Yang pertama, aktivitas bernilai tambah atau kata lainnya itu adalah value added activity. Nah, value added activity atau aktivitas bernilai tambah ini adalah aktivitas yang diperlukan agar bertahan di dalam dunia bisnis. Contohnya diskresioner, atau hal ini diskresioner ini dapat terjadi apabila aktivitas tersebut dapat menghasilkan perubahan. Perubahan tersebut tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya dan aktivitas itu memungkinkan aktivitas lainnya juga dapat dilakukan. Kemudian klasifikasi selanjutnya adalah aktivitas tidak bernilai tambah atau kata lainnya non-value added activity. Nah, pengertian dari aktivitas tidak bernilai tambah ini adalah semua aktivitas selain dari aktivitas yang penting dilakukan untuk bertahan juga di dalam dunia bisnis. Nah, di dalam analisis aktivitas ini dilakukan untuk mengurangi biaya dengan 4 cara. Apa saja itu? Yang pertama adalah tentang eliminasi aktivitas. Eliminasi aktivitas ini dia memfokuskan kepada aktivitas yang tidak bernilai tambah. Kemudian yang kedua ada pemilihan aktivitas. Pemilihan aktivitas ini adalah pemilihan yang terjadi di antara berbagai jenis aktivitas yang berasal dari strategi yang bersaing secara sehat. Yang ketiga, ada pengurangan aktivitas. Pengurangan aktivitas ini dapat menurunkan waktu dan sumber daya yang diperlukan oleh aktivitas. Pendekatan terutamanya ini ditujukan kepada aktivitas yang diperlukan atau strategi dalam jangka waktu pendek untuk memperbaiki aktivitas tidak bernilai tambah, sehingga nantinya aktivitas tersebut dapat dieliminasi. Kemudian yang keempat ada pembagian aktivitas. Pembagian aktivitas ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dari aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomis, khususnya seperti kuantitas dari penggerak biaya ditingkatkan tanpa meningkatkan total biaya aktivitas itu sendiri. Oke, pembahasan kita selanjutnya ini adalah titik fokus terakhir dari analisis nilai proses yang memusatkan pada pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini pastinya berhubungan dengan aktivitas operasional. Jadi, di dalam ukuran kinerja aktivitas ini juga memiliki titik fokus atau berpusat pada 3 dimensi utama. Antara lain ada efisiensi, kemudian juga ada kualitas, lalu juga ada waktu. Oke, saya akan coba menjelaskan satu persatu. Nah, kalau untuk efisiensi ini adalah dimensi utama yang berfokus pada hubungan antara masukan dan keluaran dari aktivitas operasional dari sebuah organisasi atau perusahaan yang terjadi. Kemudian yang kedua ada kualitas atau quality. Nah, kualitas ini dia berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang benar-benar dilakukan pada saat pertama operasional tersebut terjadi. Kemudian yang ketiga ada waktu atau time. Waktu ini anggapannya dia lebih lama, jadinya dianggap sebagai dimensi yang memakan banyak konsumsi sumber daya, sehingga dia tidak memiliki atau kurang mampu untuk bereaksi terhadap permintaan pelanggan. Nah, ukuran kinerja waktu ini sebenarnya cenderung bukan merupakan ukuran keuangan. Sedangkan kalau untuk ukuran efisiensi dan ukuran kualitas ini merupakan ukuran keuangan, tapi juga bisa dianggap sebagai ukuran non-keuangan. Kalau ukuran keuangan dari sebuah efisiensi ini akan menjadikan manajer mampu mengidentifikasikan nilai uang dari potensi perbaikan dan perbaikan apa yang nantinya akan dicapai. Nah, di dalam ukuran kinerja aktivitas ini terdapat rumus perhitungan yang teman-teman bisa lihat pada modul di halaman 52. Di situ nanti dijelaskan ada rumus perhitungan untuk biaya nilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah. Kemudian sedikit tambahan,
Ukuran non-keuangan bagi kinerja aktivitas ini dapat berupa tentang ukuran efisiensi, otomatisasi, penyimpanan persediaan, kualitas, waktu, keandalan, ketertanggapan, dan efisiensi siklus manufaktur. Baik, kita sudah sampai pada titik akhir di sesi presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan, and see you in the next presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.